Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengempu mata kuliah Retorika Dakwah, Ustadz Muzammil MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran, yakni kisah seorang nabi yang diuji dengan kesabaran luar biasa, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam yang dikenal dengan julukan Dhunnun, yakni pemilik ikan. Pada masa dahulu, Nabi Yunus diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Ninawa, penduduk sebuah kota besar yang terletak di tepi sungai Tigris, wilayah Mosul, dan sekarang berada di Irak. Kaum ini tenggelam dalam penyembahan berhala yang keras kepala. Dalam menolak ajaran tauhid, Nabi Yunus mengajak mereka siang dan malam, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, namun tetap mereka berpaling dan mengejek. Melihat kaumnya yang terus membangkang, hati Nabi Yunus dipenuhi kesedihan. Azab Allah segera datang kepada mereka. Karena rasa kecewa yang mendalam, beliau meninggalkan Ninawa sebelum Allah mengizinkannya. Nah, inilah awal dari ujian besar yang akan dihadapi beliau. Beliau pergi menuju laut dan menaiki sebuah kapal yang besar. Namun, ketika kapal berada di tengah lautan, datanglah badai yang sangat dahsyat. Ombak menggulung, angin memukul keras layar kapal, dan kapal hampir tenggelam. Para penumpang sepakat melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal laut menjadi lebih ringan. 3 kali undian yang dilakukan, dan 3 kali pula nama Nabi Yunus keluar. Dengan penuh keikhlasan dan tanpa menyalahkan siapapun, Nabi Yunus melompat ke laut. Pada saat itulah Allah mengutus seekor ikan yang besar untuk menelannya. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat yang berbunyi, faltaqamahul hutu wa huwa mulim, yang artinya, maka ikan besar itu menelannya sedang ia dalam keadaan tercela, yakni karena meninggalkan kaum tanpa izin. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Apa saja itu? Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Dalam kesendiriannya itu, beliau menyadari kekeliruannya. Tidak ada manusia yang dapat mendengar suaranya, tetapi Allah mendengar doa hambanya. Dengan hati yang sangat tunduk, beliau berdoa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Nah, doa ini mengguncang pintu langit. Allah yang maha penyayang menerima taubat Nabi Yunus. Allah berfirman, jika beliau bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Namun, karena dzikir dan ketulusannya, ikan besar itu diperintahkan untuk memuntahkannya ke daratan. Nabi Yunus terdampar di sebuah pantai dalam keadaan yang sangat lemah. Allah menumbuhkan pohon labu di dekatnya untuk menaungi dan menguatkannya, sebagaimana
sudah dijelaskan di dalam surat As-Saffat. Kemudian Allah merawat Nabi Yunus hingga pulih kembali. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke Ninawa, kota yang pernah ia tinggalkan dalam kesedihan. Namun kali ini beliau menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kaumnya yang dulu keras kepala telah bertaubat bersungguh-sungguh. Mereka menangis memohon ampun kepada Allah dan beriman sebelum azab turun. Nah, di dalam kisah Nabi Yunus ini ada di surat Yunus. Dan Al-Quran menegaskan bahwa kaum Ninawa adalah satu-satunya kaum dalam sejarah yang beriman seluruhnya setelah melihat tanda azab sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus. Dan karena mereka beriman, Allah mencabut azab mereka yang hampir menimpanya. Hadirin yang berbahagia, kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu gelap bagi Allah untuk meneranginya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk mengampuni. Dan doa Nabi Yunus adalah doa yang sangat mustajab bagi orang yang sedang dalam kesempitan, yang dapat kita baca saat kita merasa lemah, takut, atau bersalah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus tadi untuk selalu bersabar, tidak tergesa-gesa, dan selalu kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.